memiliki luas wilayah 357,21 km persegi yang terbentang antara Laut Utara dan Laut Baltik di utara, serta pegunungan Alpen di selatan. Terletak di Eropa bagian tengah dan berbatasan langsung dengan 9 negara, di sebelah barat berbatasan dengan Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Prancis. Di sebelah selatan berbatasan dengan Swiss dan Austria. Di sebelah timur berbatasan dengan Ceko dan Polandia, dan di sebelah utara berbatasan dengan Denmark. Apabila tetangga Laut Baltik juga dihitung, maka Jerman juga bertetangga dengan Swedia. Negara dengan penduduk terpadat di Eropa mencapai 82 juta jiwa, yang mayoritas agamanya adalah Protestan dan Katolik yang mencapai 54%, 40,7% tidak beragama, dan 4,3% beragama Islam. Ya, negara itu Republik Federal Jerman. Negara demokrasi parlementer, pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir yang berperan seperti Perdana Menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. Dan negara dengan penduduk imigran ketiga terbesar di dunia yang mencapai hampir 30% dari penduduk Jerman. Dan berikut fakta-fakta menarik tentang negara satu ini. Jerman diambil dari bahasa Latin Germany. Nama ini awalnya digunakan pada zaman Romawi untuk menyebut suku barbar yang tinggal di utara pegunungan Alpen. Orang Prancis menyebut Jerman dengan nama Allemagne. Orang Spanyol menyebutnya Alemania, sedangkan orang Italia tetap menyebut Germania. Adolf Hitler bukan orang Jerman asli. Salah satu diktator paling brutal dalam sejarah dunia, namanya erat kaitannya dengan Nazi, yaitu kekuatan politik utama yang ada di Jerman pada tahun 1933 hingga 1945. Namun, tahukah Anda bahwa Hitler sendiri awalnya bukan orang asli Jerman? Dirinya lahir di Austria dan kemudian bermigrasi ke Jerman pada tahun 1913. Dan pada tahun 1925, Hitler melepaskan kewarganegaraan Austrianya. Setelah bertahun-tahun tidak memiliki kewarganegaraan, seorang anggota partai Nazi menunjuk Hitler ke pekerjaan pemerintah tingkat rendah yang datang dengan kewarganegaraan otomatis. Hingga pada 25 Februari 1932, Adolf Hitler akhirnya resmi menjadi warga negara Jerman. Jerman sering disebut-sebut sebagai negara kaum penyair dan pemikir. Banyak ahli filosofi, penemu, musisi, dan penyair yang lahir di Jerman seperti Goethe, Bach, Einstein, Schumann, Beethoven, dan lainnya. Berbagai penemuan yang mendunia dihasilkan negara Jerman, di antaranya sepeda, mobil, kalkulator, klarinet, petrol, mesin diesel, mesin jet, pengembangan pesawat terbang, dan masih banyak lagi penemuan yang lainnya. Fakta, Jerman ini membuktikan bahwa Jerman memiliki banyak pemikir dan penemu. Pada tanggal 3 Oktober dijadikan sebagai Hari Raya Nasional di Jerman, karena pada hari tersebut merupakan hari persatuan. Hari tersebut memperingati bersatunya kembali negara Jerman yang pernah terpecah menjadi dua bagian, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur merupakan dampak tidak langsung dari peristiwa runtuhnya komunisme di Uni Soviet. Pada tahun 1990, kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet. Mereka menganggap bahwa sistem komunisme telah hancur karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Gang yang diberi nama Spreuerhofstrasse ini lebarnya hanya 31 cm. Jalan ini juga tidak panjang, hanya 3,8 meter, tapi karena terletak di atas tanah kota,
Orang-orang dari Reutlingen bersikeras mengatakan bahwa itu adalah jalan umum. Gang ini dibangun pada tahun 1727 selama upaya rekonstruksi setelah daerah itu benar-benar hancur dalam kebakaran besar di tahun 1726. Pada tahun 1820, seorang administrator balik kota memutuskan untuk mengangkat status gang kecil ini menjadi sebuah jalan publik pada tahun 2007. Olahraga paling terkenal di Jerman adalah sepak bola. Tercatat ada lebih dari 6 juta pemain sepak bola yang tergabung ke dalam sekitar 26.000 klub. Gairah rakyat pada sepak bola tidak perlu disangsikan lagi. Makanya, jangan heran kalau tim nasional Jerman menjadi salah satu tim tersukses dengan 4 gelar juara Piala Dunia. Terakhir diraih pada tahun 2014 di Brazil dan mengalahkan Argentina 1-0. Dan berkat konsistensi Jerman dalam kompetisi sepak bola dunia ini menempatkan Jerman sebagai salah satu kekuatan sepak bola yang diakui oleh dunia. Kini Jerman menduduki peringkat 14 dengan 1647 poin. Labu yang biasanya digunakan sebagai sayur atau hiasan saat perayaan Halloween, orang Jerman juga menggunakan sebagai perahu. Bukan tanpa alasan, lomba perahu dengan menggunakan labu berukuran sangat besar sehingga dapat dinaiki 1 bahkan 2 orang dewasa. Salah satu sisi labu dilubangi dan isinya dibuang sehingga bisa mengapung di air. Bahkan labu-labu tersebut sengaja ditanam khusus untuk digunakan lomba. Tak sembarang labu bisa digunakan sebagai perahu dayung, di antaranya memiliki berat setidaknya 200-300 kg. Festival ini digelar di Danau Krewelsofer, Lochmar, tak begitu jauh dari Frankfurt. Orang Jerman punya kebiasaan tak bepergian pada hari Minggu. Mereka menjadikan Minggu sebagai waktu hibernasi, alias tidak melakukan banyak aktivitas di luar rumah. Biasanya, orang Jerman hanya melakukan sedikit aktivitas bersama keluarga sehingga bisa beristirahat dengan cukup. Bahkan banyak toko di Jerman tutup karena sedikit orang yang berpergian. Di Jerman ada satu cabang olahraga yang sangat unik, yaitu gulat jari. Gulat ini menggunakan jari tengah sebagai sumber adu kekuatan. Olahraga tradisional Jerman ini biasanya disebut Fingerhaken. Arena pertandingan di atas meja, kedua jari tengah masing-masing atlet akan dikaitkan dengan tali terbuat dari kulit. Kemudian, mereka saling tarik untuk melewati garis yang ditentukan. Walaupun termasuk olahraga tradisional, namun peminat olahraga ini sangat-sangat tinggi. Dulu, ketika Perang Dunia II terjadi, rakyat Jerman tidak bisa mendapatkan Coca-Cola karena embargo perdagangan. Mereka hanya dapat menemukan tutupnya saja dan menamakannya dengan sebutan Fanta. Karena perang, sirup untuk membuat Coca-Cola kian sulit. Bahkan kemudian sama sekali tak bisa didapatkan di Jerman. Kate memutar otak. Dia mendapatkan ide menciptakan minuman baru rasa buah dan bahannya bisa diperoleh di Jerman dan menggunakan whey, yaitu salah satu produk turunan keju dan serat apel yang didapat dari perasan asari apel. Kate menciptakan minuman baru. Di masa-masa awal, seringkali Fanta dibuat dari sisa bahan-bahan industri makanan lainnya. Buah-buah yang digunakan dalam formulasi minuman ini tak tetap, tergantung ketersediaan. Untuk pemanisnya, Kate menggunakan sakarin pengganti gula.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat bagi kamu, silahkan like, komen, dan subscribe.